Alhamdulillahirabbil alamin, para sahabat sekalian, hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel dakwah kita untuk saya ingatkan tentang kebaikan, kebenaran, kesabaran ini bersama Mas Habib. Ya, Mas Habib. Salam, Mas Habib ya. Mas Habib sebagai generasi muda, Mas. Kan generasi muda adalah pemimpin di masa yang akan datang. Di masa muda ini kan adalah masa mencari jati diri, juga masa-masa menunjukkan eksistensinya. Nah, ini bagaimana Mas kira-kira menurut konselor? Wah. Belum konselor. Oh iya, belajar ya? Iya, masih belajar. Jadi bagaimana menunjukkan sebagai orang di PKI ya, bimbingan konselor Islam, untuk membimbing pemuda kita masa kita agar nanti tidak melenceng dari syariat itu. Karena kadang mereka mencari jati diri, kemudian ingin diakui keberadaannya. Kira-kira gimana, Mas? Ya, ini ngobrol biasa saja. Biasa ya. Jadi terkait pemuda gitu ya, pemuda harapan bangsa. Segala mudi. jelas karena kalau manusia yang normal pasti ya pemuda harapan pemudi gitu, pasti. Terkait pemuda seperti yang Bapak katakan, betul, memang di usia-usia pemuda ini mereka mencoba untuk mengeksplor dirinya, mengeksplor untuk bagaimana sih bentuk dari versi terbaik dirinya. Nah, terkait eksistensi ya, saya kira tidak hanya pemuda, tetapi memang kebanyakan manusia itu fitrahnya itu ingin menunjukkan eksistensinya, ingin diakui gitu. Misalkan kalau kita di masyarakat gitu ya, kalau kita sebagai manusia yang memang normal gitu ya, pasti ya pengen diakui, oh dia ada apa ya, kalau istilah Jawanya di wongke gitu. Ada sama dengan adanya toh? Iya. Adanya ya. Iya. Jadi kalau dia nggak ada dicari. Iya, betul. Kalau dia ada digunakan. Iya. Nah, nggak adanya diharapkan datang gitu ya. Iya, betul. Jadi eksistensi dari manusia atau seorang manusia itu menjadi fitrah atau menjadi dasar dari seorang manusia itu untuk diakui, karena memang manusia itu kan makhluk sosial gitu, sosial yang perlu diakui oleh orang lain. Terkait untuk pemuda yang versi terbaik akan tidak syariat gitu ya, tidak melanggar syariat gitu ya, pasti perlu adanya dukungan-dukungan yang lain gitu ya, baik dari internal dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya. Pembentukan dari satu individu itu sangat berkaitan gitu ya, antara dirinya untuk menjaga dirinya sendiri, untuk membentengi dirinya, bahkan juga dukungan dari orang-orang sekitarnya. Kalau kita berbicara tentang internal diri gitu ya, internal diri pasti ya yang paling fundamental adalah akidah. Akidah pasti harus harus kuat gitu ya, harus kuat. Kalau dari diri sendiri akidah sudah kuat, prinsip menjadi prinsip dan tertanam di dalam diri masing-masing pemuda, pasti dia akan bisa memiliki filter dalam menjalani kehidupannya. Pasti seperti itu. Dia akan mempertimbangkan baik buruknya. Dia akan mempertimbangkan dari, misalkan kalau kita lihat dari etika, kita lihat dari syariat dan sebagainya gitu. Pasti yang pertama adalah akidah yang kuat. Dan tidak akan melakukan hal yang lowo ya. Iya, betul. Tidak ada gunanya gitu. Iya, betul. Itu bagian terpenting dari internal dari diri sendiri untuk tadi pemuda harapan bangsa yang bisa menjauhi hal-hal yang di luar atau menyalahi syariat. Itu yang paling fundamental. Kalau kita berbicara di luar itu, di luar diri sendiri, pasti berbicara tentang bagaimana pengelolaan di dalam sistem terkecil di masyarakat. Karena keluarga ini jadi jadi satu sistem
yang paling penting di dalam kehidupan manusia, yang itu apa ya, tempat belajar pertama. Nah itu ada nyanyi itu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya betul Pak Hidayat. Iya. Jadi keluarga ini perlu apa ya? Perlu adanya apa ya? Perhatian khusus. Bahkan dalam Al-Quran Pak Hidayat pasti juga sudah versa ya terkait bagaimana menjaga keluarga sampai dari apa namanya, dari Astagfirullahaladzim. ya betul. Maka keluarga ini harus dibangun dari dengan prinsip dan juga hal-hal yang mendasar dengan baik gitu. Baik itu dari segi komunikasi, baik itu dari segi contoh dan sebagainya. Jadi ketika keluarga ini beres, maksudnya dari pendidikan di keluarga ini sudah baik, insya Allah nanti untuk benteng di lingkungan sekitar pun juga akan bisa apa ya istilahnya, untuk dia sesuaikan gitu ya, karena pendidikan paling awal di dalam kehidupan pasti keluarga. Tapi kalau kita lihat fenomena hari ini kan ya beberapa oknum ya Pak, jadi tidak mengeneralisir semua oknum gitu ya, pasti beberapa orang tua yang sekarang tuh lebih kepada ya sudah kalau wis di sekolahkan, iya yang tanggung jawab adalah guru gitu kan, tanpa kasihan gurunya tuh ya. iya padahal guru juga punya keluarga. Manusia yang itu apa ya, tempat belajar pertama. Nah itu ada nyanyi itu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya betul Pak Hidayat. Ya. Jadi keluarga ini perlu apa ya? Perlu adanya apa ya? Perhatian khusus. Bahkan dalam Al-Quran Pak Hidayat pasti juga sudah versa ya terkait bagaimana menjaga keluarga sampai dari apa namanya, dari Astagfirullahaladzim. ya betul. Maka keluarga ini harus dibangun dari dengan prinsip dan juga hal-hal yang mendasar dengan baik gitu. Baik itu dari segi komunikasi, baik itu dari segi contoh dan sebagainya. Jadi ketika keluarga ini beres, maksudnya dari pendidikan di keluarga ini sudah baik, insya Allah nanti untuk benteng di lingkungan sekitar pun juga akan bisa apa ya istilahnya, untuk dia sesuaikan gitu ya, karena pendidikan paling awal di dalam kehidupan pasti keluarga. Tapi kalau kita lihat fenomena hari ini kan ya beberapa oknum ya Pak, jadi tidak mengeneralisir semua oknum gitu ya, pasti beberapa orang tua yang sekarang tuh lebih kepada ya sudah kalau wis di sekolahkan, iya yang tanggung jawab adalah guru gitu kan, tanpa kasihan gurunya tuh ya. iya padahal guru juga punya keluarga sendiri, betul gitu ya. Yang lainnya itu yang persepsi yang mungkin masih salah di masyarakat gitu ya, bagaimana seharusnya kan memang di dalam antara keluarga, sekolah itu memiliki timbal balik yang mutualisme. Ada dari pusat pendidikan ya. Iya betul. Di antara sekolah atau madrasah, keluarga dan link lingkungan kan penting, berkaitan gitu ya. Iya sangat berkaitan. Maka ketiganya itu harus apa ya? Harus sinergis, saling berkomunikasi, saling adanya interaksi, harus ada. Jadi 2 poin itu sih kalau yang saya tangkap menjadi poin-poin penting untuk lagi ke depan jadi pemimpin yang baik ya, jadi tidak hanya pemimpin yang leda-lede. Leda-lede. Ya, kalau baris di belakang sendiri. Nanti jadi mau esok jeli sore tempe. Ini kan tapi nyanyi kue mangan tempe rasanya. Itu Mas ya. Semoga semuanya dari dasari dengan akidah, kemudian diri sendiri ya, kemudian juga faktor keluarga ya, menjadi nanti bagaimana menyiapkan
generasi muda sekarang untuk menjadi pemimpin masa depan. Semoga para sahabat sekalian nanti jadi pemimpin yang baik sebagai teladan bagi orang lain juga bagi masyarakat yang lain. Sumber manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.